Ya, ragam kabar berita sore edisi 17 Juli 2023. Kita sudah siapkan ada 4 informasi lokal untuk Anda kawan. Oke, yang pertama, Yes. hari pertama masuk SD, orang tua dihadirkan dampingi anak. Ya, terus dilanjutkan juga informasi dari pemerintah Kota Pekalongan yang menggelar pameran inovasi dan kreativitas di tahun 2023. Di informasi yang ketiga, ada Bunda Literasi kunjungi sekolah swasta. Kemudian informasi yang terakhir, Rusunawa ini sudah terisi 80% dan Dinperkim terus melakukan pemeliharaan. Oke, Iya. selengkapnya kita akan informasikan. Dan ini dia. Ya, Yang menarik Apa tuh? ini informasi yang pertama nih. iya, MPLS nih. MPLS. Iya, MPLS versi SD ya. masih SD betul. Masih ingat nggak Apa waktu tuh? nyekolahin anak di SD? Iya kan ini tahun ini kan juga sama. Oh, masih ya? Iya dong kan tahun Kalau ini aku juga. kan udah selesai. Oh udah ya, udah kelas 4 ya. Udah kelas 4. 4 tahun yang lalu. Waktu masuk SD pertama kali, dulu itu belum ada nih orang tua dihadirkan untuk dampingi anak. Iya, Adanya iya. itu orang tua rebutan bangku. Nah ini juga permasalahan, iya betul. Akhirnya kemarin kepala sekolah mengatakan bahwa Bu, Bapak nggak usah rebutan bangku karena kita akan rotasi setiap harinya gitu. Dilukir ya istilahnya Iya, ya. setiap hari loh itu. Akhirnya Oh gitu ya. Kalau dulu itu gitu. Jadi pagi-pagi subuh Betul. itu orang-orang naruh tas. habis subuh itu rame banget nih depan rumah itu. Baru Iya. motor. Apa sih? Kenapa sih? Sambil anaknya itu di bawah. Iya, kasihan kan? Betul, Kasihan. betul. Aku mikir Baru bangun loh. kasihan gitu. Masih capek loh, dia belum ngumpul lah istilahnya nyawanya ya. Tapi aku juga ikutan. Nah makanya bener, inisiatif dari kepala sekolah kayaknya kasih solusi seperti itu biar besok nggak datang pagi-pagi nih. Betul. Tapi yang asik itu ketika saya datang ke situ sudah ada nama anak saya di situ tuh. Ditempel di bangku. Itu siapa yang nentuin? Nggak tahu. Dari pihak sekolah ya? Ya, bukan. Ada lah ya. Ada orang yang baik hati gitu. Oke, Wah. tapi sebelum kita lanjut lagi nih Kang, kita akan dengarkan dulu informasinya bersama dengan reporter Karisma Putri. Hari pertama siswa masuk ke sekolah dasar tahun ajaran 2023-2024 di SD Negeri Podosugi 1 Kota Pekalongan, Senin 17 Juli 2023 tampak ramai. Tidak hanya murid-murid baru yang hadir ke sekolah, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, orang tua juga diwajibkan mendampingi anaknya di hari pertama masuk sekolah. Kepala SD Negeri 1 Podosugi Kota Pekalongan, Agus Susilo mengatakan, sekolah memang mengundang orang tua hadir bersama anak untuk mengenal dan lebih dekat dengan sekolah. Selain itu, Agus berharap momen ini bisa membangun kesadaran orang tua bahwa proses pembelajaran tidak hanya kewajiban sekolah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Pekalongan akan kembali mengadakan pameran inovasi dan kreativitas tahun 2023 di lapangan Mataram 20 hingga 22 Juli mendatang. Menurut manajer operasional Capung Organizer, Sonya, kegiatan pameran diisi dengan beragam kegiatan seperti lomba mural, drone, dan ekobrik untuk siswa SD, SMP, SMA, serta masyarakat umum. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan kegiatan resik-resik sungai bersama mahasiswa Unikal, jurnalis strip, seminar nasional, media gathering, panggung seni dan kreativitas, serta beragam stand kuliner. Nah, itu dia MPLS untuk tingkat sekolah dasar ya SD ya. dasar. Iya tuh. Seru ya? Iya. Ngerebutin kursi. Itu juga kayak kejadian pagi tadi itu keponakan saya. Kan dia datangnya telat nih. Dia nggak dapat Masih SD? meja depan. Iya, bareng seangkatan sama anak saya yang kecil ini. Oh, Kan sekolahnya bareng tuh, iya, biar iya, nanti iya. biar bisa pulang bareng kan. Kan deket tuh rumah neneknya. Ya. Akhirnya emang disengaja dibarengin. Nah, karena keponakan saya itu datangnya telat, dia nggak dapat bangku depan. Pengennya sih duduk sama anakku tuh. Kan anakku tapi udah ada temennya. Dia datangnya telat, akhirnya di belakang dia. Nangis dia tadi. Pengennya di depan. Oh gitu Aduh, ya. aduh, ini Terus gimana asik tuh? sih. Akhirnya solusinya? inilah ada kepala sekolahnya bilang pokoknya nanti besok kamu yang di depan, giliran hari ini kamu di belakang nggak apa-apa, besok di depan, pokoknya Gitu ya? giliran terus kayak gitu, dirotasi. Itu sih soalnya kadang-kala hal kayak gitu yang ngajarin kan anak orang tuanya Orang tuanya juga, sendiri, gitu iya kan. betul. Betul. Orang tua gitu selalu bilang ya, pokoknya Harus kamu duduk di harus depan. duduk di depan loh. Karena kalau duduk di belakang, belakang. itu biasanya jadi bodoh gitu. Iya, Enggak fokus. deh. Enggak. Saya dulu tuh paling seneng duduk di belakang. Nah,
Saya punya solusi sih, alternatif mungkin ya. Kalau misalkan pengen duduk di depan semuanya, kita nggak bisa bikin barisan seperti itu. Semuanya satu semua soft aja. satu soft. Kan boleh tuh. Memanjang gitu ya. Atau boleh. melingkar duduknya. Nah itu lebih efektif sih kalau itu. Ya, jarang tuh guru yang istilahnya berinovasi. Oke deh, supaya tidak rebutan mana yang depan, duduknya melingkar aja. Di TK masih sih kalau itu ya. TK bentuknya melingkar. Kalau TK. melingkar itu kan pasti di tepi semua kan. Nah ini bisa tuh. Kena semua tuh ya. Oh. Tapi memang akhirnya move-nya guru, geraknya guru memang harus akhirnya Ekstra. Bener, lebih ekstra. Ya dia dipandang dari semua sudut gitu kan. Iya, dapat semua. Gitu. Oke. Nah, ini informasi yang kedua dari Pemkot mulai tanggal 20 nanti sampai tanggal 22 berarti selama 3 hari ya. Oke. Di lapangan Mataram itu ada yang namanya pameran inovasi dan kreativitas tahun 2023. Nah, di situ ada banyak Kang yang dipamerkan. Ada juga lomba ya, lomba mural. Ini coret-coret tembok ya? Mural ya? Moral coret-coret tembok. Iya betul. Sekarang rame ya mural Apa ya tuh? di Pekalongan ya. Nah, makanya dibikin event seperti ini Kang. Buat ada medianya lah ya. Ya sebenarnya sih kalau aku lihat tembok-tembok di Pekalongan itu yang kosong-kosong itu dimuralin aja. Bagus Tapi tuh. yang bagus gitu ya. Jangan Yang asal aja. Untuk ini. Ya kalau ada penyelenggaranya dibikin lomba bagus pasti. Itu kayak di Kampung Pesindan tuh ada kan tembaknya dibikin gambar-gambar apa gitu ya. Motif batik. Batik, iya, terus betul. kemudian adegan-adegan pembatikan gitu ya. Ada sejarah lah di situ berarti ya. Betul. Nah, selain lomba moral di pameran inovasi dan kreativitas itu juga ada drone show. Jadi ada penampilan apa itu namanya? Pesawat nirka. Drone. Iya itu ya. Drone ya. Sama nanti ada ekobrik itu untuk SD, SMP, SMA dan juga masyarakat umum. Oh gitu ya. Nah, Apa lagi tuh? ada lagi yang menarik di AI ditampilin nggak ya? AI itu kalau AI lebih ke OVJ ya. Opera Van Java AI. Enggak kan lagi seru-serunya tuh. Iya, lagi marak ya. Intelligence. Harusnya ada tuh ditampilin ya. Iya. Iya sih. Ya ke depan lah mungkin dimasukin ke. Iya kita nggak mungkin kok menolak AI. Iya iyalah. Ya kan? Nggak Karena bisa. bagaimanapun juga teknologi berkembang begitu pesat. Kayak dulu ketika Steve Jobs kemudian mengenalkan foto Apple. handphone layar sentuh. Begitu saat itu dia langsung begitu mengenalkan itu yang lain Penolakan. HP yang pakai tombol otomatis udah bubar deh. Tergeser ya. Iya sih. Gitu. Ya emang Nah, harus sekarang nerima tuh. AI itu juga menjadi itu sebuah keniscayaan sih ya. Karena kalau saya belajar dari teorinya Jean Baudrillard itu menarik sebenarnya. Apa itu tentang AI juga ya? Bukan sih, lebih pada bagaimana perubahan zaman dan tipologi citra yang dimunculkan di situ. Menarik sebenarnya. Tapi nanti kapan-kapan aja Jangan di sore ini deh. Dilihat malam ya. Boleh tuh, Kayaknya kalau itu seru masuk tuh ya, tuh. seru itu. Oke, kita akan lanjut ke informasi berikutnya, Kang. Oke. Dari apa itu? Bunda Literasi ya? Ada Bunda Literasi kunjungi sekolah swasta. Wah. Nah kita juga perlu dong Bu Dikunjungi. dikunjungi. Boleh lah sekali-kali kunjungi RKB gitu. Iya, karena literasi nggak melulu soal baca Di ya, sekolah. baca tulis, termasuk istilahnya dokumentasi audio juga menjadi bagian dari literasi. Literasi ya. Jadi Visual Bunda juga. boleh nggak Bunda kapan-kapan boleh kesini dong. ya? Nah. Kita buka lebar Sesi lah pintu. untuk, ya, Oke. Bunda Literasi. Dan dilanjutkan juga dari Rusunawa. Ini sudah terisi 80%. Makanya dari kami terus melakukan pemeliharaan. Oke, bagus tuh. Oke, selengkapnya kita akan nikmati. Kita akan dengarkan informasinya dari Karisma Putri. Kegiatan roadshow sekolah dari Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setempat untuk pertama kalinya berkunjung ke sekolah swasta di SD Islam 3 Krapyak Kidul. Inggit menjelaskan kunjungan itu bertujuan agar ada pemerataan budaya literasi di sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya pemerataan, diharapkan sekolah setidaknya telah mengupayakan kegiatan literasi. Inggit mengaku budaya literasi di SD Islam 3 Krapyak sudah cukup baik yang telah menyediakan berbagai akses baca, seperti ruang pojok baca dan tempelan seperti pengenalan warna, pengenalan nama buah dan binatang, sehingga para siswa lebih bisa mengingat bukan menghafal saja.
Hingga awal Juli 2023, pendapatan asli daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan bersumber dari 3 rusunawa dan 1 pondok boro mencapai 632,5 juta rupiah atau 46% dari target perubahan yang ditetapkan sebesar 1,2 miliar rupiah. Kabid Perumahan Rakyat Dinperkim setempat Heriu Purwanto merinci, rusunawa Selamaran mendapat 157,7 juta rupiah, rusunawa Kuripan Yosorejo sebesar 167,9 juta rupiah, dan rusunawa Panjang senilai 79 juta, serta Pondok Boro 32,7 juta rupiah. Menurut Heriu, di Rusunawa 80% kamar layak sudah terhuni, 20% sisanya untuk relokasi dan masih dalam perbaikan. Sementara Pondok Boro terisi 100%. Oke, Bunda literasi. Ini pertama kalinya ya berkunjung ke sekolah swasta karena sebelumnya emang ke sekolah-sekolah negeri kan. Ini baru pertama kalinya ke sekolah swasta di SD Islam 3 Krapia. Yep. Nah, bagus tuh biar merata. Iya dong. Tapi bila perlu Apa tuh? kunjungi juga ke komunitas-komunitas baca. Nah, nggak hanya di sekolah formal ya. Boleh. Iya. Atau mungkin udah jadi agenda Kang, tinggal waktunya aja kapan. Nah, ini Pak Ismanto nih. Nah, boleh tuh Pak Ismanto di agendakan kemana agendakan lagi. ya. Oke. Ya, syukur-syukur bisa ke sini ke RKB. Boleh, ya. boleh. Kita ngobrol panjang tentang gimana sih perkembangan dunia literasi di Kota Pekalongan. Nah, penting itu. Iya. Mungkin juga Bunda pengen ngasih apa ini tentang apa ya program kerjanya dari Bunda Literasi. Betul. Boleh tuh, Syukur-syukur kasih giveaway gitu. Yang kita tunggu. Untuk program boleh Bunda. Monggo Bunda, kami terbuka. Ini ngerayu apa sih? Iya paling Tapi enggak. ya bolehlah ya Bunda ya, kita ngerayu gitu ya. Ya, kita kasih space lah buat Bunda. Betul banget. Iya. Sebenarnya menarik tuh kalau misalkan ada seri podcast sendiri untuk Bunda Literasi misalnya ya. Boleh Bunda, silakan dijadwalkan. Iya, jadi nanti ngomongin literasi itu dari berbagai banyak aspek, tidak sekadar katakanlah bagaimana meningkatkan budaya baca, tapi gimana sih caranya. Ada trik-trik tersendiri sebenarnya kalau kita ngomongin tentang meningkatkan budaya baca ya. Misalkan kita bikin program tentang apa ya, misalkan ulasan tentang buku. Ya kan, review buku itu menarik gitu. Betul. Iya. Ya. Misalkan aku lagi baca bukunya Tentang ini nih, apa ini? misalnya lagi baca buku ini, Ya. Post Realitas karya Yasraf Amir Piliang. Ini. Terus kemudian saya kita bikin sesekali kita bikin review itu dibikin Iya. satu program gitu. Betul. Artinya bukan hanya buku-buku yang baru diterbitkan, tapi buku-buku Buku hits lama yang lama juga pun boleh ya di situ ya. Iya, karena buku itu nggak ada matinya sih. Betul, nggak ada basinya. Iya. Mau buku kapanpun tetap iya masih kan? bisa kita baca Iya betul. sampai hari ini. Kitab-kitab kuning itu kan klasik semua. Iya, makanya Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Iya. Tapi hampir sampai sekarang Masih masih aja dipelajari. dibaca, bahkan Betul. dipermasalahkan di sana sini gitu kan. Iya. Betul. Artinya dipermasalahkan itu dikaji gitu loh. Nah, itu kan. Jadi nggak ada usangnya ya untuk Enggak. buku itu sampai kapanpun ya. Berbeda tulisan-tulisan di media online. Bersifat sesaat. Sesaat Kali itu. hilang gitu kan. Iya, temporer. Oke, nah ini sampai dengan bulan Juli ini untuk PAD dari Rusunawa ya, yang dari Rusunawa itu ada 3, terus kemudian ditambah 1 Pondok Boro di Medono. Itu sudah ada. Di sebelah mana sih? Ada lah, nanti kita Google. Aku belum pernah lihat. Ada 1 untuk dari yang miliknya Pemkot. Itu sudah mencapai 632,5 lah untuk PAD sampai dengan bulan Juli ini. Ini kan sudah setengah tahun ya, 1 semester ya. Itu tapi belum sampai 50%-nya Kang dari target. Karena targetnya 1,2 miliar, sementara kalau pencapaiannya sendiri baru 46%. Gitu ya. Iya. Nah, Ya, ini berarti sudah jalan setengah tahun ya. Sudah 60%. 46%. 46%. Belum 50%. Bro, masih harus agak Ya, ngebut ya. Biar nanti akhir tahun bisa lah target 1,2 itu tercapai. Oke. Iya, harapannya seperti itu.
apalagi kalau misalkan kita yang menghuni di Pondok Bor ataupun juga di Rusunawa, kita menjaga kebersihannya, kita nggak mencoret-coret temboknya juga, Kang, biar tetap Itu. apa ya, kita nyaman lah tinggal di situ. Aha. Karena sekarang ada juga nih beberapa apa ya, sekumpulan orang oknum lah kita bilang ya. Aksi vandalisme. Nah, itu. Nah, ini dia. Tapi memang ya, Apa itu? barangkali yang namanya vandalisme itu berangkat dari kebiasaan kita di sekolah dulu sih. Suka surat-surat Di kursi, di meja itu paling iya. Nulis nama. Terus iseng gambar love. Waduh, itu sering banget. Nama kita sama nama Siapa gitu. Iya. Terus iseng-iseng bikin tulisan tentang pengalaman buruk dengan guru. Masih nggak sih sekarang kayak gitu? Masih. Aku kemarin datang ke sekolahnya anakku gitu. Ada ya? Lihat meja, tak foto itu. Iya. Ada tuh di HP. Ada ya gitu. Gila kok masih ya ternyata ya. Udah Ini lama kan- banget. ini Sejak kan- era iya. kita sudah ada tuh. Heeh. Barangkali itu era zaman batu pun masih Sudah ada gitu sudah ya? ada gitu. Ya zaman batu kan ada tuh dinding-dinding Iya, goa iya. itu di relief lukis ya. gitu kan. Oh, Nah, oke. itu memang naluri alamiah manusia barangkali ya untuk Bisa jadi. untuk apa ya istilahnya merekam atau menyimpan rekaman ingatan dari mereka dengan menulis atau menggambar Di media manapun ya? manapun. Nah, persoalannya Nah, apa tuh? ini dia nih. Kalau yang namanya vandalisme itu bukan sesuatu yang bagus ya, karena kita tidak mencantumkan atau menulis atau melukis atau menggambar atau apapun itu ya, Yeah. melakukan coret-coret itu untuk merekam atau menyimpan ingatan, Tapi lebih ke tapi pada isengnya itu tadi. Waduh. Nah, biasanya yang namanya vandalisme, nah seperti informasi yang satu ini nih, Apa tuh? ini nih terjadi lagi nih aksi vandalisme. Oh, Nah, di sini? Enggak. Nah ini ada seorang remaja cewek nih Waduh. asal Swiss dan keluarganya ini sudah diinterogasi oleh kepolisian Italia. Oh, bukan di Swiss berarti ya? Bukan. Apa ya? Tempatnya bukan di Kejadiannya. Swiss ya? Kejadiannya. Setelah dia ini tertangkap kamera sedang mengukir inisial namanya di dinding Colosseum Roma, Italia. Itu kan bersejarah Ya. ya, tempat bersejarah ya. Ya kayak misalkan kita datang ke Borobudur terus kemudian Coret-coret. bikin bukan Di nyoret stupanya, lagi. di stupanya dibikin terus apa dibikin gitu ya? apa ya? Oh, kena tuh, diukir pasal tuh. namanya. Iya. Itu kena tuh. Jangan ya, Jangan. Itu terjadi di Italia tuh. itu namanya nggak menghargai karya orang dan bikin merusak gitu. Aduh. Nah, pemandu wisata lokal namanya David Battaglino ini memfilmkan wanita berusia 17 tahun itu menulis huruf N Oh, Nadia. di dinding Colosseum itu. Oh, Nina namanya ya. Dia pun langsung melaporkan perilaku sang remaja. Nah, Battaglino ini mengatakan kepada outlet media lokal Repubblica Roma Ya. bahwa dia telah melihat banyak orang merusak situs kuno tersebut selama bertahun-tahun. Jadi banyak yang mengatakan. Nah, dia juga mengatakan orang tua remaja itu menepis perilaku sang anak, jadi Mengelak ya? mengelak ya. Nggak mungkin gitu. Anak saya kan masih Anak-anak anak-anak. baik-baik saja Iya. gitu. Masih kecil, dia nggak tahu apa-apa Karena soal itu. dia anak-anak tidak melakukan kesalahan, mana mungkin melakukan kesalahan apapun gitu. Biasalah. Ya, Orang tua kan gitu ya, bantu. Memang sih ya, kalau ada contoh ya otomatis dia cuma niru sih. Iyalah, Ya kan? Sama di meja Ah. sekolah. Karena sebelumnya sudah pernah dia Sudah lihat. ada gitu kan. Mau diganti meja baru. Ini Kang, mungkin caranya ya ketika masuk ke SD kelas 1, mejanya baru tuh biar Enggak, nggak ada jangan meja baru. apa tuh harusnya? Mejanya diganti, nggak pakai kayu, Oh. pakai keramik. Betul. Jadi kan sekali dia nulis hilang tuh. Boleh tuh. Nggak bisa membekas ya. Tahunya dia ditulis di dinding. Sama aja. Oh, boleh tuh ya gitu ya. Aduh, Gitu. jadi vandalisme nih. Nah, dan Ketangkep nggak tuh ya orangnya? Aksi vandalisme ini mengakibatkan denda hingga 15.000 euro kalau di sana. Berapa ya rupiahnya? Dendanya segitu, ya sekitar 252 jutaan lah ya. Gede juga Kang, 200 juta tuh gede. Ya. Dan juga ada kemungkinan bisa dihukum penjara kalau di sana. Ngeri sih itu.
Nah, insiden terbaru Ya. terjadi hanya beberapa minggu setelah seorang turis dari yang berbasis di Inggris ya, difilmkan sedang menulis namanya di dinding situs warisan dunia UNESCO tersebut. Oh, gambarnya pakai Berarti- inisial ya? Jadi mungkin ada semacam Kebanggaan mungkin ya. iya. Oke. Ya kalau sama lah ya. Iya, iya. Di ibadah haji itu ada kan aksi vandalisme juga pernah kan. Di Gua Hiro Iya, iya, batu-batunya itu ditulis-tulis. Biar mengenang lah. Saya pernah kesini. Gue pernah kesini loh. Kapan kamu? Itu bagian dari vandalisme juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya Iya ya. dong. Iya ya. Yang namanya situs bersejarah mau tidak Jangan mau ya bukan dikotori lah. mau tidak mau ya. Kita harus menghormati Hormati. itu. Demi apa sih? Demi keutuhan sehingga orang ketika mau meneliti, ketika mau pentingnya di situ sih sebenarnya kenapa benda-benda bersejarah itu perlu dijaga karena supaya ketika ada penelitian ada apa itu kondisinya masih utuh. Ya. Jangan diterampili ya. Untungnya sih Ka'bah enggak ya. Kok enggak. Jangan sampai lah ya. Ya itu kan kayaknya kan juga diganti Kang. Setelah berapa terus diganti kan. Iya, ya penjagaan juga ketat. Sih. Oh, otomatis sih. Iya kan? Iya. Kalau nggak ketat wah Bahaya gila tuh. itu. Bisa ada yang vlog macam-macam tuh. Waduh. Semuanya pada selfie di situ ya. Nah, yang rame itu selfie kalau di sana. Saya pernah kesini. Kapan kamu? Semoga temanku sampai sini. Amin gitu ya. Bagus tuh kalau gitu. Bagus sih. Iya, mendoakan. Nah, perilaku turis yang namanya Ivan Dimitrov ini memicu kemarahan publik Kenapa dia soalnya? karena dia diketahui sedang mengukir tulisan Ivan plus Heli Oh, ada nama ceweknya 23. ya. Itu buat Di situs menyaksikan. yang berusia 2000 tahun. Aduh. Itu situs bulan kuno. lalu kejadiannya. Nah, pria yang berprofesi sebagai pelatih kebugaran itu melalui surat kabar Italia, Ya. Messaggero, Ya. dia telah meminta maaf dan menyesali tindakannya. Bukan hanya di Italia, turis-turis nakal ini juga dalam tanda kutip ya, Ya, turis-turis usil lah ya. Ya. Ini banyak yang mengukir nama mereka ke situs yang bersejarah. Ada tempat lain lagi. Pekan lalu, Hmm. ini seorang remaja di Kanada Mm-mm. diinterogasi oleh polisi setelah dia dikabarkan mengukir nama di tiang kayu sebuah kuil bersejarah di Jepang. Oh, kuil dicoret-coret ya kayunya ya. Waduh. Gila ya. Pinter dia. Nah, iya. Saya pernah kesini. Pria itu berusia 17 tahun dan juga menggunakan kukunya. Oh. Giat banget ya. Iseng aja sih mungkin karena bete nih. Kayak di Gabut sekolah, ya. gabut ya. Oh, gitu. Mengukir ternyata. nama dia Julian di kompleks. Mengukir nama Julian. Namanya Julian tuh si bocah itu tadi 17 tahun. Di kompleks kuil Toso Daiji Kondo. Di Jepang ya. Dan kuil ini sudah berdiri sejak abad ke-8 di Nara, Jepang. Aduh, kuil bersejarah juga tuh masuknya di Jepang ya dari abad Iyalah, ke-8. pokoknya kita berusaha lah ya menghormati, menghargai apa yang ditinggalkan oleh pendahulu kita. Ya. Karena siapa tahu sebenarnya ada yang ingin disampaikan melalui peninggalan-peninggalan itu. Banyak sih sebenarnya kalau saya melihat, katakanlah misalkan di Borobudur misalnya. Ya. Ada beberapa fragmen cerita yang mencoba mengisahkan tentang ancaman bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau itu rusak, Wah, hilang tuh kita cerita. nggak punya cerita soal. Iya sih. Janganlah. Kita jaga bareng-bareng ya. Nah, saya melihat bahwa Candi Borobudur itu seperti ini kok, hard disk yang mega besar gitu. Yang Karena, menyimpan semua menyimpan sejarah. banyak cerita. Panel-panelnya tuh bagus-bagus tuh. Keren-keren tuh cerita-ceritanya. Kalau sana di ya. satu panel aja ada jadi satu cerita kan. Kalau ditelusur, dipelajari lagi, wah ini Bisa keren. lebih Ada panjang banyak lagi. ilmu yang bisa dipelajari di sana. Wah, kita jaga bareng-bareng lah ya. Dimanapun ya, artinya bukan hanya di tempat-tempat Betul, sejarah. termasuk di masjid jangan ya Nah. coret-coret. Kecuali kalau memang sudah ada ininya, itu memang kaligrafi buat- itu dibuat memang itu iya. bukan grafiti Bukan ya. vandalis, bukan itu ya. Bukan. Terus ini Iya. Mana lagi tuh? kalau di situs-situs bersejarah di Kota Pekalongan misalkan Nah. di gedung-gedung
bangunan-bangunan bekas perkantoran era kolonial Belanda. Nah, Saya tidak akan ngomong bangunan peninggalan Belanda ya. bukan. Ya, Karena yang eranya. bangun juga Bukan orang Belanda juga. nggak sepenuhnya orang Belanda. Orang Belanda kedatang ke Indonesia berapa biji sih? Iya, masa bisa sih bikin kayak gitu? Iya Nggak mungkin sih. Banyak kan tukangnya dari kita juga. Iya. gitu kan. Jadi bukan peninggalan Belanda ya. Sekali lagi ya. Terus apa lagi? Rumah-rumah kuno, Ya. rumah-rumah kuno, atau misalkan masjid-masjid kuno. Mm-mm. Di Pekalongan itu ada masjid yang tertua itu di daerah Sapur apa ya? Betul, paling Aulia, Masjid Aulia. Itu jangan. Kita hargai betul, kita jaga betul, karena dari situ kita bisa belajar lebih banyak tentang masa lalu. Dan ketika kita mau belajar masa lalu, sebenarnya kita sedang membaca masa kini. Oh, bisa dan ya. memprediksi Masa depan. Nah, itu. Kalaupun kamu pengen coret-coret, ya di rumah kamu sendiri boleh. Di buku kamu sendiri ya. Iya. Kalau di rumah kan paling yang bermasalah bapak sih biasanya. Biasanya ibu juga. Ibu juga ya. Ah. Nah, itu juga tuh kasus yang dialami. Tapi aku paling suka kalau coret-coret di rumahku sendiri. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, boleh tuh. Karena biasa ngelukis. Oh iya. Ini juga yang dialami sama bapakku itu di rumah. Kan cucunya banyak ya, termasuk anakku juga tuh yang berkontribusi mencoret-coret di temboknya itu. Jadi kalau main ke sana itu selalu bawa krayon karena temboknya terasa apa ya? Kan di situ temboknya agak luas dan bersih ya. Artinya mulus gitu. Jadi pingin coret-coret. Nah biasanya yang ngomel tuh bapak, akhirnya beli cat baru lagi. Kalau aku gini, kadang ketika anakku sudah mulai coret-coret, saya ajak aja, aku ikuti aja coret-coret sekalian. Kayak tuh, kalau di rumah kita sendiri nggak apa-apa. Iya, kalau di rumah sendiri sih. Iya. Dia coret-coret apa, terus saya coret-coret terus Ikut. kemudian supaya ini jadi bentuk gitu loh. Oh, biar lebih enak aja dipandang ya. Biar nggak asal ya. Iya. Oke. Jadi aku nambahin aja nambahin elemen-elemen lain. Biar lebih enak ah. Oke, gitu ya. Oke deh, itu untuk informasi kali ini dan Anda juga masih bisa mengikuti informasi-informasi dari Jawa Tengah. Kita nanti akan hadirkan ada Jateng dalam berita. Berita. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kita pamit ya Kang ya. Oke. Nanti malam kita akan ngoceh lagi. Yes. Iya, ngobrolin hal-hal Apa yang aja receh, deh. apa aja. Oke. Terima kasih. Pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Bati.